Misalkan saya memberikan uang 10 juta kepada Anda. Mungkin kalau di era sekarang melihat tren yang ada, 10 juta itu akan mereka berikan barang konsumtif. Tapi untuk orang yang pintar, 10 juta tadi akan diputar menjadi 100 juta. Jadi nggak cuma soal modal aja yang menjadi aspek utama. Halo semua, welcome back. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang alasan memulai berbisnis. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kesiapan memulai bisnis jasa. Jangan yang kalian pikirkan hanya modal, modal, dan modal. Sebetulnya masih banyak yang bisa dikulik ke depannya untuk dapat dijadikan kunci kesuksesan bisnis kalian. Mayoritas bisnis umumnya itu biasanya trennya itu di 6 bulan pertama. Bulan pertama meledak, kedua nggak se-booming itu tapi masih tinggi salesnya. 3 bulan mulai mengalami tantangan terutama kalau mayoritas pembelinya masih cuman hanya sekedar teman-teman dekat kalian. Makanya saat menjalankan Harrods Studio, saya nggak langsung full jalanin Harrods Studio aja. Selama saya di bank, saya perhatiin bahwa bisnis itu perlu dilihat jalannya selama 2 tahun operasional. Karena pelajaran menjadi seorang pegawai bank pada saat pemberian kredit modal kerja produktif untuk usaha bisnis, penilaian utama adalah sustainability sebuah perusahaan yang adalah minimal jangka waktunya adalah 2 tahun kurang lebihnya. Harrods Studio contohnya, di bulan pertama untuk sales kita wow, luar biasa besarnya. Di bulan kedua masih ada peningkatan. Dan di bulan ketiga mulai ada penurunan. Di bulan keempat kita coba lagi meningkat dan di bulan keenam ternyata penurunan itu drastisnya luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat itu keputusan saya terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan peminat Harrods Studio itu banyak. Padahal saya di situ belum mempelajari aspek di mana ternyata yang datang itu cuma hanya sekedar teman dan orang yang coba-coba, bukan orang yang loyal dan orang yang butuh. Untuk meninggalkan pekerjaan awal dan fokus ke bisnis itu menurut saya nggak ada rumus pasti kapan meninggalkannya. Yang penting sadar, tahu ide bisnis, dan tentunya siap untuk mengambil resiko dan juga punya preparation untuk memitigasi resiko tersebut. Banyak banget yang berbicara soal bisnis selalu tentang manisnya. Resiko itu misalkan contoh kalian makan tersedak pun, kita juga akan berpikir bagaimana cara memitigasi resiko tersedak. Ya tentunya dengan minum. Sama layaknya bisnis, kita nggak pernah akan tahu kapan akan jatuhnya bisnis. Contoh Harrods Studio, pada saat itu ketika mengalami penurunan kurang lebih 100 customer per bulan, di situ jangan putus asa. Pasti ada kesalahan yang kita buat dan kita sudah harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Ketika ini terjadi, apa yang kita lakukan? Pada saat itu yang saya lakukan adalah memberikan sebuah promosi dan dibayarnya dengan apa? Dengan diskon, di mana kita memberikan diskon kepada customer dan value yang dikasih customer adalah mereka membuat Insta Story untuk di Instagram. Oke, banyak banget yang namanya bisnis selalu mengeluhkan sesuatu adalah yang paling sederhananya kita sering dengar, gak punya modal. Tapi pertanyaannya sesederhana ini, ketika kalian punya modal besar, apakah kalian bisa merubah uang 1 juta menjadi 100 juta? Sebagai contoh, misalkan saya memberikan uang 10 juta kepada Anda. Mungkin kalau di era sekarang melihat tren yang ada, 10 juta itu akan mereka berikan barang konsumtif. Tapi untuk orang yang pintar, 10 juta tadi akan diputar menjadi 100 juta. Jadi nggak cuma soal modal aja yang menjadi aspek utama. Banyak banget terutama orang di Indonesia yang selalu bisa dikatakan oportunis atau mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Modal 10.000 mau jadi 1 miliar, itu nggak mungkin. Atau mungkin yang di era sekarang banyak sekali trennya adalah bermain saham yang katanya dengan modal kayak cuma 10 juta bisa menjadi 1 miliar. Ingat konsep sederhana, ketika kalian tahu target market kalian, di situ adalah sebetulnya menentukan modal kemampuan kalian untuk memulai sebuah bisnis. Intinya adalah apa? High cost, tentunya high return. Kalau kalian mau untung yang besar, dan gunakanlah modal yang besar. Jadi tentukan segmen market kalian ke depannya. Siapa sih target kalian? Jadi kalau kalian mau sukses, mau fokus bisnis, semua itu tidak melulu tentang
bagaimana atau berapa modal yang kalian miliki. Tapi pastikan dulu target market kalian siapa, resiko yang akan terjadi itu apa. Menariknya, sebuah pelajaran ekonomi mungkin yang sederhana kita udah tanyakan, sudah kita pelajari juga dari zamannya kita di bangku SMP, SMA. Tapi kita tidak pernah mengerti esensinya. Di mana kita akan mempelajari sebuah prinsip yang sangat bagus tentang 5W, 1H. Ungkapan pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke diri sendiri. Apa sih bisnis yang kita mau buat? Contohnya seperti pada what. Why? Mengapa sih kita gagal membangun bisnis ini gitu? Stop untuk kalian bertanya-tanya kenapa kegagalan kalian. Intinya, dalam sebuah proses yang bagus mitigasi resiko, poinnya adalah bukan di W, tapi adalah di how. Bagaimana kalian dapat menjawab seluruh pertanyaan tadi untuk menjadikan sebuah kesimpulan yang sangat baik dari alasan-alasan tersebut. Jadi, gunakan 5W untuk menganalisa bisnis kalian yang nantinya di situ akan menggambarkan seberapa besar bisnis yang ingin kalian bangun, seberapa besar modal yang akan kalian keluarkan, dan how-nya di situ kalian akan berpikir keras bagaimana untuk merealisasikan semua hal tersebut. Apakah prinsip dan teori tersebut hanya bisa dijalankan di bisnis jasa? Enggak kok. Semua bisnis ataupun kehidupan kalian coba deh mulai kalian pikir-pikir. Semuanya pasti kegagalan dimulai dari alasan. Kita terlalu banyak blaming atau menyalahkan ke orang lain, tapi kita terlalu sibuk untuk namanya mencari-cari sebuah alasan tanpa mencari sebuah solusi. Pastikan dulu, sadar diri segmen target market apa yang ingin kalian capai. Dengan demikian kalian akan tahu bagaimana cara mengumpulkan modal dan seberapa banyak modal yang harus kalian keluarkan. Pastiin itu ya teman-teman. Sempat saya merasakan untuk memijakan kaki di dua tempat yang berbeda tapi berjalannya secara sekaligus. Ibarat kata kayak menyelam sambil minum air. Ternyata di situ saya hampir tenggelam. Karena kenapa? Saya terlalu coba memaksakan. Setelah 3,5 tahun kurang lebihnya, saya memutuskan untuk resign dengan pasti. Kenapa waktunya 3,5 tahun? Karena kita kembali ke konsep sebelumnya, sustainability sebuah bisnis seminim-minimnya adalah 2 tahun bisnis tersebut berjalan. Apa sih sebetulnya teman-teman bedanya bisnis sama warung? Ketika warung juga dan bisnis menghasilkan sama-sama keuntungan. Itu tujuan utamanya. Tapi apakah kalian pernah berpikir bahwasannya warung itu hanya berpikir esok harinya, hari ini untung, yang penting besok untung. Tapi dia tidak pernah memikirkan di mana yang membedakan bisnis dan warung adalah sustainability-nya. Jadi kira-kira sesederhana itu kita memulai sebuah bisnis. Coba kalian resapi pelan-pelan. Sebetulnya nggak terlalu sulit. Selama apa? Kembali lagi. Percaya sebuah proses. Tidak ada yang namanya instan. Nah, sekarang saya ada challenge nih. Terutama buat yang lagi bimbang, udah siap belum ya? Gimana caramu menyeimbangkan modalmu dengan tujuan bisnismu? Langsung aja, sama seperti sebelumnya, share di kolom komen ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang persiapan membangun bisnis jasa. Apa aja yang harus diperhatikan saat mau membangun bisnis jasa? Beda nggak sih ngejalanin bisnis jasa dengan bisnis penjualan atau mungkin dengan bisnis lainnya? Langsung aja kita bahas, stay tune ya.